Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho dalam channel ini, Ngaji Usul Fikih. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dalil yang disepakati oleh para ulama. Dalil yang ketiga yaitu ijma'. Apa sih itu ijma'? Definisi ijma' itu apa? Ijma' yang benar, ijma' yang dianggap sebagai dalil itu seperti apa sih gitu. Saya akan membahas mengenai ijma' ini dalam 3 video. Yang pertama adalah video tentang definisi ijma', lalu kemudian yang kedua adalah tentang dalil sebagai landasan bahwasanya ijma' adalah dalil. Yang ketiga adalah beberapa permasalahan mengenai ijma'. Nah, jadi pertanyaan, siapa perumus ijma'? Karena jika kita lihat pada prakteknya ijma' itu sudah ada sejak zaman para sahabat. Contoh ijma' yang pertama adalah khilafah Abu Bakar. Ketika para sahabat seluruhnya sepakat bahwasanya Abu Bakar diangkat menjadi seorang khalifah. Selain itu, para sahabat juga sepakat mengenai wajibnya satu orang pemimpin bagi seluruh umat Islam. Dan kebetulan yang saat itu yang dipilih adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu adalah ijma' yang pertama. Lalu kemudian ada ijma' lain seperti perang melawan penentang zakat di zaman Khalifah Abu Bakar. Ketika beliau menghadapi orang-orang yang tidak mau membayar zakat ke Madinah, beliau memiliki keputusan, saya akan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Para sahabat ketika itu berdiskusi, ada yang tidak setuju dengan Abu Bakar karena menyatakan mereka itu sama-sama muslim, kenapa harus diperangi juga gitu. Tapi Abu Bakar tetap, karena kan dalam Al-Quran wa aqimus shalah dan wa atuz zakah itu selalu bareng. Maka ketika ada orang yang memisahkan antara wa aqimus shalah dengan wa atuz zakah, disitulah Abu Bakar tidak menerima dan menyatakan akan memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Akhirnya setelah berdebat panjang, Abu Bakar dan Umar dan para sahabat yang lain, akhirnya para sahabat sepakat keputusan Abu Bakar adalah benar, maka ayo kita memerangi mereka. Ada juga ijma' yang lain di masa sahabat, yaitu tentang pembukuan dan standarisasi Al-Quran. Pembukuan itu pertama kali terjadi di masa Abu Bakar, ketika orang-orang banyak yang meninggal dalam perang memerangi orang-orang yang murtad. Dikisahkan bahwasanya banyak hufaz, banyak hafil Quran yang meninggal, lalu kemudian Umar radhiyallahu anhu beliau datang kepada Abu Bakar memberikan ide. Wahai Abu Bakar, banyak orang yang hafal Quran yang meninggal dalam peperangan. Gimana kalau misalkan Al-Quran ini kita kumpulin? Saya takut kalau misalkan nanti Al-Qurannya hilang dengan hilangnya orang-orang itu. Awalnya Abu Bakar menolak karena beliau menyatakan bagaimana saya akan melakukan suatu hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian terus Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar dan berdialog dan terus melobi hingga akhirnya Abu Bakar tersadar bahwasanya iya itu ada maslahatnya, karena kebayang kalau misalkan Al-Quran tidak ada standarnya, tidak ada bukunya, zaman-zaman setelah Abu Bakar nanti gimana baca Qurannya. Maka akhirnya terjadilah pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar yang pertama. Lalu kemudian setelah masa Abu Bakar, lalu kemudian masa Umar, di masa Utsman terjadi juga hal lain, yaitu perbedaan bacaan di antara orang-orang di berbagai wilayah. Ini kok orang-orang baca Qurannya beda bacaannya. Akhirnya itu dilaporkan kepada Utsman bin Affan, hingga kemudian Sayyidina Utsman membuat proyek lagi, yaitu untuk standarisasi Al-Quran. Al-Quran yang ada dikumpulkan di zaman Abu Bakar tadi diambil lagi, dilihat ulang, direview ulang, lalu kemudian ditulis ulang dan disusun sesuai dengan urutan yang kita temui sekarang. Jadi depannya Al-Fatihah dan akhirnya adalah surat An-Nas. Itu adalah pengumpulan di zaman Utsman, maka dikenal dengan Mushaf Utsmani. Nah, lalu kemudian Utsman memerintahkan untuk mengkopi Al-Quran yang sudah terstandar itu menjadi beberapa eksemplar. Lalu kemudian setiap satu eksemplar dikirim ke suatu daerah hingga disebar Al-Quran di sana, dan juga memerintahkan kepada orang-orang yang membawa Al-Quran itu untuk membakar seluruh Al-Quran yang ada di wilayah itu selain Al-Quran yang ini. Nah, maka dari situlah terjadi standarisasi Al-Quran. Al-Quran dimanapun sejak zaman Utsman bin Affan semuanya tulisannya sama, nggak ada lagi tulisannya beda. Karena dulu
Al-Quran itu kan nggak ditulis, tulisannya pun tidak ada standarnya, masing-masing menulis sesuai dengan kemampuan dia, tapi yang paling banyak itu adalah Al-Quran melalui hafalan. Maka jangan sampai ada perbedaan bacaan gara-gara perbedaan tulisan hingga akhirnya Utsman bin Affan melakukan standarisasi itu. Nah, di masa Abu Bakar dan juga di masa Umar itu para sahabat menyepakati mengenai proyek yang dilakukan oleh Abu Bakar dan juga oleh Utsman. Maka itulah disebut dengan ijma'. Jadi secara praktek ijma' itu sudah ada. Maka kemudian pada masa berikutnya para ulama mulai membahas tentang ijma' karena ternyata ijma' itu penting. Kita nggak boleh mengikuti suatu pendapat yang berbeda dengan mayoritas para sahabat, mayoritas para tabi'in, mayoritas ulama di zaman itu. Nah, perkataan seluruh ulama itu perlu untuk menjadikan argumen. Cuma belum ada rumusan yang jelas hingga akhirnya seperti Imam Malik menyatakan bahwasanya apa yang disepakati oleh para ulama, para masyarakat Madinah itu adalah suatu dalil. Jadi itu amal ahlu Madinah itu di situ. Dan juga ada yang menyatakan ijma' ahlul Kufah, kesepakatan para ulama Kufah itu berarti bisa menjadi suatu landasan hukum. Atas dasar itulah Imam Syafi'i kemudian merumuskan ijma'. Dalam kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i menyatakan yuhkamu bil kitabi was sunnatil mujtama'a 'alaiha. Jadi hukum itu diambil dari Alkitab dan juga As-Sunnah al-mujtama'i 'alaiha allati la ikhtilafa fiha, yang disepakati dan yang tidak ada ikhtilaf di dalamnya. Wa nahkumu bil ijma'i. Beliau menyatakan dan kita juga menentukan hukum melalui ijma'. Summal qiyas, dan lalu kemudian dengan qiyas. Wa huwa ad'afu min hadza. Tapi qiyas itu lebih ringan, lebih rendah, lebih lemah daripada ijma'. Lakinnaha manzilatu darurah. Tapi qiyas itu pada kondisi darurat saja. Nah, Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, 4 ini dirumuskan urutannya itu juga oleh Imam Syafi'i dalam teks ini. Dalam kitab Ar-Risalah beliau menggunakan 4 dalil itu hingga akhirnya kemudian para ulama di zaman setelahnya mereka mengikuti Imam Syafi'i dalam urutan 4 ini. Gitu. Lalu kemudian apa definisi dari ijma'? Secara bahasa ijma' itu berasal dari kata ajma'a yujmi'u yang artinya 2. Yang pertama adalah keinginan, yang kedua adalah kesepakatan. Contohnya Rasulullah SAW menyatakan man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang belum berkeinginan untuk berpuasa sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa bagi dia. Atas dasar inilah niat puasa wajib itu harus dilakukan sejak sebelum subuh. Mau ketika sholat tarawih, mau ketika habis maghrib, mau ketika habis isya, mau tengah malam, yang penting sebelum azan subuh harus sudah niat. Maka tradisi di kita, biar orang nggak lupa niat puasa, khususnya puasa Ramadan ya, karena niat itu wajib, kalau tidak ada niat maka puasanya tidak sah. Maka di sebagian masyarakat ada yang melakukan pembacaan niat secara bersama-sama setelah sholat tarawih. Tujuannya apa? Tujuannya biar ngingetin orang harus niat puasa. Kenapa? Karena ini, siapa yang nggak niat puasa dari malam sebelum fajar, maka dia tidak punya puasa. Fala siyama lahu. Atau kita juga diingetin dengan yang kedua, adanya imsak. Imsak memberitahu kita bahwasanya 10 menit lagi kita mau subuh, mau puasa. Maka ketika imsak itulah kita berniat biar nggak lupa. Karena kalau misalkan kita lupa nggak niat, meskipun kita puasa, maka puasa saat itu nggak sah. Gitu. Karena dalam madzhab Syafi'i khususnya, puasa itu niatnya adalah 1 per 1. Jadi setiap hari itu 1 niat. Karena puasa hari ini dengan puasa besok itu adalah ibadah yang berbeda. Kalau misalkan niatnya 1, maka harusnya yang batal seluruhnya dong. Gitu. Sama seperti sholat. Sholat sekali nih, sholat niatnya 1. Maka gerakan sholat dari rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat itu kan jadi satu gerakan, jadi satu kesatuan ibadah. Nah, kalau puasa, kalau misalkan puasanya 1 bulan diniatkan dengan 1 bulan, ketika ada 1 hari batal, yang batal itu kan hari itu, bukan 1 bulan. Atas dasar ini, maka menurut madzhab Syafi'i, puasa itu 1 hari niatnya 1. Tidak bisa diniatkan untuk seluruh bulan dengan 1 niat. Karena ibadah setiap hari, ibadah puasa di setiap hari itu berbeda satu sama lain, terpisah. Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan seperti ini, dan atas dasar itulah akhirnya kita mengambil dua cara untuk mengingatkan orang biar melakukan niat puasa. Itu bid'ah. Dalam artian bid'ah secara bahasa iya. Tapi di balik itu ada maslahatnya apa? Maslahatnya mengingatkan orang untuk niat. Kalau misalkan ragu dengan hukumnya, ya udah, imam sholat tarawih nggak usah ngajak niat aja, nggak usah membacakan niat, tapi ajak aja, bilang sama jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa niat puasa, karena Rasulullah SAW menyatakan, man lam yajmi'i siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Itu kan mengingatkan juga. Oke. Makna kedua dari ijma yaitu kesepakatan. Fa ajma'u amrakum wa syuraka'akum. Maka kumpulkanlah, sepakatilah gitu. Sepakatilah permasalahan kamu dan juga kumpulkanlah teman-teman kalian. Nah, kalau definisi ijma menurut para ahli usul fikih apa? Syekh Ali Jum'ah rahimahullah, beliau menuliskan dalam kitab Al-Ijma' Indal Usuliyin, ternyata ada 28 definisi ijma. Jadi memang setelah Imam Syafi'i beliau merumuskan ijma, para ulama setelahnya juga terus membahas mengenai ijma. Definisinya itu apa aja sih? Syarat-syaratnya apa aja sih? Hingga ternyata Syekh Ali Jum'ah mengumpulkan hingga 28 definisi yang berbeda. Banyak sekali berarti kan. Nah, salah satu definisi yang bisa kita ambil adalah apa yang saya tulis ini. Bahwasanya ijma adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Rasulullah SAW terhadap suatu hukum di suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah mujtahid. Bahwasannya yang dilihat dalam ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid, bukan kesepakatan orang awam. Gitu. Maka kalau para mujtahid sudah berkumpul, sudah bersepakat, maka yang awam harus ikut. Gitu. Tapi ada juga beberapa hal yang disepakati baik oleh mujtahid dan juga oleh orang awam. Imam Syafi'i menyatakan ini adalah ilmul ammah, ilmu atau perkara yang disepakati baik oleh mujtahid dan juga orang awam, seperti wajibnya sholat, wajibnya zakat, sholat itu 5 waktu. Itu mau mujtahid mau bukan mujtahid itu sepakat mengenai kewajiban itu. Tapi ada juga yang hanya mujtahidnya aja gitu. Tapi kalau misalkan awamnya saja yang bersepakat tanpa ada mujtahid, maka ya itu nggak jadi ijma. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mujtahid yang dimaksud adalah dari umat Rasulullah SAW. Kalau misalkan yang datang dari umat selain umat Rasulullah, maka tidak terjadi ijma seperti ijma yang terjadi di zaman sebelum Rasulullah SAW. Ijma'nya Bani Israel misalkan, ijma'nya para muridnya Nabi Isa misalkan, maka itu tidak dianggap ijma dalam definisi usul fikih kita. Yang ketiga adalah tentang hukum. Bahwasanya ijma itu tujuannya adalah untuk mencari hukum. Jadi ijma itu terjadi terhadap suatu hukum. Kalau ijma'nya bukan terhadap suatu hukum, maka itu tidak bisa disebut dengan ijma'. Lalu kemudian ijma' itu terjadi di suatu masa. Jadi tidak perlu ada ijma' itu dari awal masa sampai akhir masa. Kan kalau dilihat dari definisi kesepakatan para mujtahid. Mujtahid dari kapan? Dari zaman sahabat hingga nanti akhir hari kiamat? Enggak. Jadi cukup mujtahid di suatu masa aja, di satu waktu. Kalau misalkan ijma sudah terjadi di suatu waktu, di zaman sahabat sudah ada ijma, maka ijma itu berlaku untuk masa-masa setelahnya. Jadi tidak harus ijma itu ada di satu masa, lalu kemudian nunggu masa yang lain, ayo kita ijma lagi buat memperkuat yang itu. Lalu datang lagi di setelahnya, ayo kita ijma lagi gitu. Enggak. Tapi yang penting sudah ada ijma di suatu masa, di zaman sahabat atau di zaman tabi'in, maka ijma itu berlaku untuk orang-orang di masa setelahnya, dan itu tidak boleh dilanggar oleh orang-orang yang masa setelahnya. Itu. Dan yang terakhir adalah ijma itu hanya terjadi di masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena selama Rasulullah SAW hidup tidak perlu ada ijma karena ada Rasul.
Ada Rasul, orang kalau ada masalah tinggal datang kepada Rasul, tinggal bertanya. Nanti Rasul menjawab, maka menjadi sunnah di situ. Kan ada yang lebih kuat daripada ijma. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, barulah di situ perlu ada ijma. Biar apa? Biar ada hal yang disepakati, biar orang-orang tidak melenceng dari apa yang disepakati oleh umat muslim. Gitu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, lalu kemudian jika ada pertanyaan, komentar atau kritik, maka silahkan dituliskan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.